Halo semuanya, selamat datang kembali di Mandarin Corner. Bersama saya, Xia Jin. Klik tombol subscribe, kemudian klik tombol bell, maka kalian akan mendapatkan pemberitahuan setiap ada materi baru. Jangan lupa juga untuk share video yang ada di sini, agar lebih banyak orang bisa ikut belajar. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari tentang bumbu masak. Kalau kemarin kita sudah mempelajari cara-cara memasaknya, sekarang kita akan membahas nama-nama bumbunya. Kita langsung mulai. Lihat yang pertama adalah garam. Garam bahasa Mandarinnya adalah yen. Ikut yen. Jadi hanya satu huruf ya, yaitu yen aja. Oke, setelah yen, berikutnya ada gula. Gula bahasa Mandarinnya adalah tang. Tang sama seperti garam. Gula juga hanya satu huruf atau satu suku kata, yaitu tang. Oke, kita lanjut lagi yang berikutnya. Ada MSG atau yang lebih sering kita sebut micin. Bahasa Mandarinnya adalah wei jing. Wei jing. Wei sendiri artinya adalah rasa. Jing artinya adalah inti ataupun ekstrak. Jadi kalau kita gabungkan, wei jing berarti micin ataupun MSG. Kita lanjut. Berikutnya adalah penyedap rasa ayam. Mandarinnya adalah cicing. Cicing. Ci artinya adalah ayam. Cing seperti yang tadi artinya adalah penyedap ataupun inti ataupun ekstrak. Jadi kalau kita gabungkan cicing berarti penyedap rasa ayam. Atau mungkin kita lebih sering kenal dengan Masako, Royco ataupun yang lainnya. Jadi penyedap rasa ayam Mandarinnya adalah cicing. Berikutnya kita lanjut. Ada minyak makan. Minyak bahasa Mandarinnya adalah you. You. Sebenarnya kata you ini adalah kata umum. Kenapa kata umum? Karena di sini tidak menyebutkan minyak apakah dia. Kalau untuk Chungguo, Talu ataupun mainland, mereka menyebut minyak makan sebagai shi you. Shi you. Namun ada juga yang menyebutkan sebagai cai you. Cai you. Baik itu shi you ataupun cai you, itu adalah kata khusus. Tapi secara umum, orang-orang akan menyebutnya sebagai you. Karena you itu sudah pasti minyak makan. Kalau untuk dunia makan ya, maksudnya dunia masakan. Kita lanjut. Berikutnya adalah cuka. Cuka bahasa Mandarinnya adalah cu. Cu. Kalau kita di Indonesia, cuka kita warnanya putih. Tapi mungkin sebagian dari kalian juga pernah sadar kalau di supermarket ada yang menjual cuka impor. Warnanya agak coklat ya. Dia bukan bening. Tidak terlalu bening maksudnya. Itu adalah mico. Mico. Itu adalah cuka yang orang China ataupun orang Taiwan gunakan mungkin. Kalau China, mereka kebanyakan menggunakan mico daripada menggunakan cuka bening seperti yang kita pakai. Kita lanjut berikutnya. Ada kecap. Kecap bahasa Mandarinnya adalah jiangyou. Jiangyou. Jadi ingat, kecap adalah jiangyou. Kecap ini tidak perlu ditambahkan keterangan apa itu manis ataupun asin. Karena sana hanya ada kecap asin. Jadi mereka nggak mengkonsumsi atau mungkin nggak ada kecap manis. Jadi cukup sebut jiangyou. Berikutnya. Ada arak masak. Ini adalah arak.
tapi arak yang digunakan untuk masakan. Bahasa Mandarinnya adalah liao jiu. Liao jiu. Jiu sendiri artinya adalah arak. Liao sendiri artinya adalah penyedap ataupun bumbu. Jadi, liao jiu adalah arak yang digunakan sebagai bumbu ataupun penyedap. Berikutnya, ada kecap ikan. Kecap ikan, bahasa Mandarinnya adalah yu lu. Yu lu. Yu sendiri artinya adalah ikan. Jadi, yu lu artinya adalah kecap ikan. Berikutnya, ada saus tiram. Saus tiram, bahasa Mandarinnya adalah hao you. Hao you. Ingat, hao adalah tiram. Yo adalah minyak. Jadi kalau gabungkan hao you artinya saus tiram. Lanjut lagi berikutnya. Ada minyak zaitun. Minyak zaitun, bahasa Mandarinnya adalah gan lan you. Gan lan you. Gan lan adalah buahnya itu sendiri. Sedangkan you artinya minyak. Jadi kalau yang sudah jadi minyak zaitun, Mandarin menyebutnya gan lan you. Oke, kita berikutnya ada sahang ataupun lada. Bahasa Mandarinnya adalah hu jiao. Hu jiao. Ingat, adalah hu jiao. Jiao identik dengan bumbu-bumbu atau tanaman yang mengandung pedas. Jadi ingat hu jiao adalah lada ataupun sahang ya. Ini yang masih utuh, masih berbentuk biji. Berikutnya yang ada kata jiao juga yaitu cabai ataupun cabai. Bahasa Mandarinnya adalah la jiao. La jiao. La sendiri artinya adalah pedas. Jadi la jiao adalah cabai ataupun cabai. Kita lanjut berikutnya. Sekarang adalah merica ataupun bubuk daripada sahang ataupun lada. Kalau dalam bentuk bubuk, nama Mandarinnya adalah hu jiao fen. Hu jiao fen. Hu jiao kan tadi nama buahnya yaitu sahang ataupun lada. Sedangkan fen adalah bubuk ataupun serbuk. Jadi kalau kita gabungkan hu jiao fen berarti sahang ataupun lada yang sudah diubah ke dalam bentuk serbuk. Berikutnya adalah bubuk cabai. Sama seperti merica, cabai juga bisa dibentuk dalam bentuk serbuk, yaitu la jiao fen. La jiao fen. Fen adalah bubuk atau serbuk. La jiao adalah cabai. Oke, berikutnya. Cabai selain bisa digunakan atau dibuat dalam bentuk serbuk, juga bisa dibentuk dalam bentuk saus, yaitu la jiao jiang. La jiao jiang. Jiang itu artinya saus. Jadi la jiao jiang ini tidak hanya untuk saus sambal dalam kemasan botol ya. Saus maksudnya sambal yang biasa kita ulek untuk lalapan itu juga disebut sebagai la jiao jiang. Ingat, saus sambal adalah la jiao jiang. Selain ada saus sambal, juga ada saus tomat. Saus tomat, bahasa Mandarinnya adalah fan qie jiang. Fan qie jiang. Jiang kan tadi artinya adalah saus. Fan qie artinya adalah tomat. Jadi kalau kita gabungkan fan qie jiang ya artinya saus tomat. Kita lanjut lagi kosakata berikutnya yaitu bawang putih. Bawang putih bahasa Mandarinnya adalah da suan. Da suan.
Sebenarnya kata kunci daripada bawang putih adalah suan. Jadi kalau kalian tidak pernah menyebut kata tasun ataupun mungkin nggak pernah dengar, mungkin kalian pernah dengar kata suan tau yang juga mengandung kata suan yang artinya juga sama, yaitu bawang putih. Jadi bawang putih mau sebut tasun ataupun suan tau itu sama saja. Intinya harus mengandung kata suan, yaitu kata kuncinya bawang putih. Kita lanjut. Berikutnya adalah bawang bombay. Bawang bombay bahasa Mandarinnya adalah yangcong. Yangcong. Jadi yangcong adalah bawang bombay. Yang sendiri artinya dari luar atau lautan. Jadi ini bukan bawang asli China ataupun Talu ataupun Chungguo. Terus sini saya mau beri sedikit tambahan atau keterangan. Kenapa saya tidak memasukkan bawang merah? Karena tidak semua tempat menggunakan bawang merah sebagai bumbu. Mungkin di Chungguo atau di China, mereka tidak menggunakan bawang merah sebagai bumbu. Saya kurang tahu di Taiwan, di Hong Kong ya. Tapi di Chungguo atau di China, Talu, mereka tidak menggunakannya. Jadi namanya pun tidak ada suatu kepastian untuk bawang merah. Makanya sini saya tidak memasukkannya. Oke, bawang bombay kita lewat. Berikutnya adalah daun bawang. Daun bawang sini adalah daun bawang kecil. Mandarinnya adalah xiao cong. Xiao cong. Xiao sendiri artinya adalah kecil. Ingat, xiao cong adalah bawang kecil. Kenapa menggunakan kata xiao? Karena sebenarnya masih ada satu jenis daun bawang yang besar. Dia bisa sebesar jari kita. Itu kita sebutnya tacong. Jadi jelas ya, xiao cong dan tacong. Xiao cong adalah daun bawang kecil yang biasa kita tabur untuk sop. Sedangkan tacong adalah daun bawang besar yang biasa hanya dimakan di bagian putihnya untuk ditumis dengan daging ataupun sejenisnya. Kita lewat. Berikutnya adalah daun seledri. Daun seledri sini juga adalah daun yang kecil ya. Mandarinnya adalah xiang cai. Xiang cai. Sama seperti daun bawang, daun seledri juga ada yang besar dengan yang kecil. Di sini yang kecil maksudnya adalah yang digunakan untuk ditawar sop juga. Atau yang sering kita temankan atau dipasangkan dengan daun bawang kecil. Jadi ini adalah xiang cai. Terus untuk seledri yang besar, itu bilangnya qin cai. Biasanya mereka tumis batangnya. Batangnya diiris dan ditumis untuk jadi sayur. Itu itu qin cai. Kita lewat. Selain seledri, berikutnya adalah jahe. Jahe bahasa Mandarinnya adalah jiang. Jiang. Mungkin juga ada yang pernah dengar orang menyebutnya sebagai shengjiang. Shengjiang. Artinya tetap adalah jahe. Baik itu jiang ataupun shengjiang. Kata kuncinya adalah jiang. Berikutnya, ada kunyit. Kunyit bahasa Mandarinnya adalah huangjiang. Dia bentuknya seperti jahe, yaitu jiang. Dan dia warna kuning, yaitu huang. Jadi kunyit adalah huangjiang. Ingat, huangjiang adalah masih utuh ya, untuk kunyit yang masih utuh. Sedangkan untuk kunyit yang sudah jadi serbuk ataupun bubuk, kita cukup tambahkan satu kata yaitu fen di belakang huangjiang. Jadinya huangjiang fen. Huangjiang fen. Ingat lagi, kunyit yang masih utuh bilangnya huangjiang. Sedangkan yang sudah jadi bubuk jadi bilangnya huangjiang fen. Lewat. Berikutnya adalah asam jawa. Asam jawa mungkin tidak terkenal ya di Talu, di Chungguo Talu. Tapi mereka masih tahu dengan buah ini ataupun bumbu ini. Dan namanya juga jelas, yaitu luo wang zi. Luo wang zi. Ingat,
Asam Jawa Mandarinnya adalah luo wang zi. Kita lewat yang berikutnya. Ini adalah wijen. Biji wijen. Bahasa Mandarinnya adalah zhima. Zhima. Wijen ada yang putih dan ada yang hitam. Putih adalah pai, hitam adalah hei. Nama warnanya cukup ditambahkan di depan kata zhima. Jadinya hei zhima ataupun pai zhima. Yang pasti cukup ingat kata kunci daripada wijen adalah zhima. Lanjut lagi berikutnya ada cengkeh. Cengkeh juga salah satu bumbu yang sering digunakan. Cengkeh Mandarinnya adalah tingxiang. Tingxiang. Ingat, cengkeh adalah tingxiang. Lanjut lagi, berikutnya adalah ini disebut bunga lawang. Dalam bumbu menyebut ini sebagai bunga lawang. Mungkin kita Indonesia agak jarang yang menggunakannya. Saya juga agak jarang lihat. Tapi untuk Chinese, Tionghoa, mereka sering menggunakan bumbu ini. Dalam bahasa Mandarin, bunga lawang disebut pa jiao. Pa jiao. Secara tulisan, pa artinya 8, jiao artinya sudut. Jadi, tanaman ini memang atau bunga ini atau biji ini memang berbentuk 8 ya. Bintang 8. Jadi ada 8 sisi ataupun 8 lancipnya. Ulangi lagi, bunga lawang Mandarinnya adalah pa jiao. Berikutnya ada kayu manis. Kalau ini kita sangat familiar. Kayu manis bahasa Mandarinnya adalah gui pi. Gui pi. Pi adalah kulit. Karena kayu manis memang adalah kulit pohon. Ingat aja ya. Kayu manis Mandarinnya adalah gui pi. Lewat lagi. Berikutnya adalah serbuk ataupun bubuk 5 rempah. Bubuk ini sering digunakan masyarakat Tionghoa. Mandarinnya adalah wu xiang fen. Wu xiang fen. Kenapa saya kasih tahu? Siapa tahu kalian yang kerja di Taiwan ataupun di Hong Kong ataupun di China akan bertemu atau menggunakan bumbu ini. Jadi kalian bisa menyebutkan namanya wu xiang fen. Kita lanjut. Berikutnya adalah pandan. Daun pandan ataupun pandan wangi. Mandarinnya ada 2 nama. Kita lihat. Yang pertama, versi orang China Talu menyebutnya sebagai xianglan. Xianglan. Jadi orang Chungguo, orang China menyebut pandan sebagai xianglan. Tapi untuk di Taiwan sepertinya lebih banyak menyebutnya sebagai qi ye lan. Qi ye lan. Jadi pandan Mandarinnya bisa sebut xianglan ataupun qi ye lan. Kita lewat. Yang terakhir adalah vanila. Ataupun kita sering kenal dengan vanili. Mandarinnya adalah xiang cao. Xiang cao. Oke. Jadi ini adalah seluruh bumbu-bumbu yang umum ya. Yang sering kita gunakan. Sebenarnya masih banyak ya. Kayak kementing. Ataupun ketumbar dan lain sebagainya. Tapi itu agak asing bagi orang China. Jadi untuk nama Mandarinnya juga agak susah didapat. Kalaupun ada, kita sebut pun orang mereka nggak tahu. Oke? Kita sekarang ulang dulu. Kita lihat. Yang pertama adalah garam. Garam bahasa Mandarinnya apa? Garam adalah yen. Yen. Terus gula.
Coba ingat kembali, gula Mandarinnya apa? Gula, bahasa Mandarinnya adalah tang, tang. Kemudian ada micin ataupun MSG. Bahasa Mandarinnya adalah wei jing, wei jing. Lanjut. Kemudian penyedap rasa ayam. Coba dipikirkan sama-sama. Mandarinnya apa? Jijing, jijing. Kemudian ada minyak. Minyak makan sih, tapi kita sini singkat jadi minyak. Mandarinnya adalah you, you. Lanjut lagi, ada cuka. Coba pikir, cuka Mandarinnya apa? Cuka adalah cu, cu. Kemudian ada kecap. Kecap bahasa Mandarinnya adalah jiangyou, jiangyou. Oke, kita lanjut ke kosakata berikutnya, yaitu arak masak ataupun arak masakan. Dia dua kata, yaitu kata arak dan kata masakan. Bahasa Mandarinnya adalah liao jiu. Liao jiu, ingat jiu itu arak. Kemudian ada kecap ikan, mengandung kata ikan ya, yaitu yu. Jadi kalau kecap ikan, bahasa Mandarinnya adalah yu lu. Yu lu. Kemudian ada saus tiram. Saus tiram bahasa Mandarinnya adalah hao you. Hao you. Kemudian ada minyak zaitun. Dia mengandung kata minyak, yaitu gan lan you. Gan lan you. Berikutnya ada lada atau sahang yang masih utuh. Pikir lagi, bahasa Mandarinnya adalah hujiao. Hujiao. Terus ada cabai ataupun cabai. Dia juga ada kata ciao. Kan ciao identik dengan bumbu yang pedas, yaitu la jiao. La jiao. Kemudian ada lagi bubuk sahang. Dia kata sahang yang hu jiao ditambah kata bubuk, yaitu fen. Jadi bubuk sahang adalah hu jiao fen. Hu jiao fen. Berikutnya adalah bubuk cabai. Sama seperti bubuk sahang, yaitu dia dari kata cabai dan bubuk. Cabai adalah la jiao. Bubuk adalah fen. Jadi bubuk cabai la jiao fen. Kemudian saus sambal. Saus sambal terbuat dari cabai. Jadi pasti adalah la jiao. Jadi saus sambal adalah la jiao jiang. La jiao jiang. Kemudian ada saus tomat, yang juga ada kata jiang yang artinya saus. Tapi dia terbuat dari tomat, yaitu fan qie jiang. Fan qie jiang. Berikutnya ada bawang putih. Bawang putih Mandarinnya adalah ta suan. Ta suan. Terus tadi saya juga sempat bilang, mungkin ada juga yang menyebutnya sebagai suan tau. Itu sama saja. Ada bawang putih, kemudian ada bawang bombay. Bawang bombay berasal dari negara lain atau bukan China sendiri. Makanya mereka menyebutnya yang cong.
yang cong. Kemudian ada daun bawang, tapi yang kecil, daun bawang kecil. Bahasa Mandarinnya adalah xiao cong. Xiao cong. Kemudian ada daun seledri juga yang masih kecil, maksudnya yang bentuknya kecil, jenis kecil. Mandarinnya adalah xiang cai. Xiang cai. Lanjut lagi, berikutnya ada jahe. Jahe bahasa Mandarinnya adalah jiang. Jiang. Atau tadi saya juga bilang mungkin aja ada yang menyebutnya sebagai shengjiang. Shengjiang. Lalu kunyit. Kunyit berarti jahe yang berwarna kuning. Mandarinnya adalah huangjiang. Huangjiang. Kemudian ada asam jawa. Asam jawa Mandarinnya adalah luo wang zi. Luo wang zi. Lanjut juga ada kata wijen. Wijen Mandarinnya adalah zhima. Zhima. Kalau wijen hitam cukup tambahkan kata hitam di depannya yaitu hei zhima. Berikutnya ada cengkeh. Coba pikir ulang. Cengkeh Mandarinnya adalah tingxiang. Tingxiang. Kemudian ada bunga lawang, yaitu yang tadi berbentuk 8 sudut atau ada 8 lancip. Jadi Mandarinnya adalah ba jiao. Ba jiao. Kemudian ada kayu manis. Kayu manis itu adalah kulit kayu. Jadi dia mengandung kata kulit, yaitu gui pi. Gui pi. Berikutnya kita lihat ada serbuk 5 rempah yang mengandung kata 5, yaitu wu xiang fen. Wu xiang fen. Kemudian ada pandan wangi yang ada 2 sebutan. Yang satu sebutan versi orang Chunghua atau China Talu, yaitu xianglan. Xianglan. Yang satu lagi versi Taiwan, yaitu qiyielan. Qiyielan. Dan yang terakhir adalah vanila atau vanili. Bahasa Mandarinnya adalah xiang cao. Xiang cao. Oke, jadi kosakata kita selesai, termasuk juga mengulangnya. Sekarang kita masuk ke latihan. Seperti biasa, kalian harus menjawab pertanyaan menggunakan kosakata yang barusan kita pelajari. Kali ini pertanyaannya adalah, 炒饭需要什么调料? 炒饭, nasi goreng. 需要, perlu. 调料 itu bumbu. Jadi bikin nasi goreng perlu bumbu apa? Silakan kalian jawab dan tuliskan komentar kalian ke dalam kolom komentar. Nanti akan saya bantu koreksi.